Halo, selamat datang di channel Cak Roy Tutor. Jadi pada kesempatan kali ini Cak Roy Tutor akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, belajar Microsoft Excel dari nol. Kemarin kan episode 1, sekarang Cak Roy melanjutkan di episode keduanya. Disarankan bagi teman-teman mungkin baru menemukan video ini, disarankan untuk menonton terlebih dahulu episode 1 agar kemudian tidak ketinggalan step by stepnya, seperti itu ya. Oke teman-teman, di episode 2 ini Cak Roy Tutor akan memfokuskan kepada suatu pembahasan terkait bagaimana cara mengaplikasikan Microsoft Excel 2016 atau yang lainnya. Karena yang saya pakai ini Microsoft Excel 2016. Jika tampilannya agak berbeda sama teman-teman, tidak jauh kemungkinan fitur-fitur atau menu-menu yang ada daripada Microsoft Excel yang teman-teman gunakan tidak jauh berbeda ya, seperti itu. Oke, langsung saja fokus ke bagian cara mengaplikasikan Microsoft Excel 2016. Di sini Cak Roy sudah menyiapkan materi terkait melanjutkan pembahasan di episode yang pertama kemarin, seperti itu. Oke teman-teman, yang pertama cara mengaplikasikan Microsoft Excel 2016. Di sini sudah saya buatkan contoh daftar seminar, daftar hadir seminar beserta tabel dan isinya nanti akan saya isi di sini ya. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Teman-teman, kemarin sejenak kita mengingat terlebih dahulu yang episode pertama, teman-teman. Kemarin untuk merapikan sel di bagian Excel ini, teman-teman arahkan kursor mouse seperti ini sampai muncul tanda tambah, kemudian tekan di mouse kiri, tahan, kemudian seperti ini. Tarik seperti ini, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kira-kira seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, di atas ini teman-teman, di sel A1 ini ada tulisan daftar hadir seminar, sementara di B1 ini tidak ada ya, kosong. Jadi untuk melihat dalam sel itu ada tulisan atau tidak, teman-teman bisa cek di sini tempatnya ya. A1 ada tulisannya, B1 kosong ya, C1 dan D1 ini kosong. Lalu bagaimana untuk merapikan atau untuk membuat ini agar kemudian rata tengah? Caranya teman-teman, seleksi terlebih dahulu kopnya ini, diseleksi seperti ini sampai di akhir kolom yang teman-teman buat di bawahnya. Berhubung di sini saya bikin sampai di D3, jadi seleksinya itu sampai di D3 ya, seperti ini. Kemudian setelah selesai, cara untuk membuat kop ini rata tengah, teman-teman bisa pergi ke menu home. Di sub menu alignment ini teman-teman, di sini ada yang namanya merge and center ya. Teman-teman tinggal langsung klik seperti ini, atau kemudian bisa juga dengan cara pergi ke tanda panah ini dan pilih yang merge across ini ya. Teman-teman langsung klik, secara otomatis di sini akan menjadi satu sel. Awalnya ada 4 sel menjadi satu sel, seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman untuk membuat agar kemudian ini rata tengah, teman-teman pastikan selnya aktif ya. Setelah itu bisa pergi ke sub menu alignment, pilih yang center seperti ini. Secara otomatis ini akan menjadi rata tengah seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita isi terlebih dahulu. Kira-kira bikin 5 ya. Saya karang saja untuk namanya. Kemudian di sini juga MA Negeri 1, MA Negeri 2.
Kemudian di sini tanda tangan teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini. Nah ini kan untuk posisi amburadul teman-teman. Lalu bagaimana caranya? Tinggal kita rapikan. Pergi ke sini B, sini aktifkan keseluruhan sel B ini, kemudian arahkan kursornya seperti ini ya. Jadi sama caranya dengan yang tadi, tinggal merapikan seperti ini. Jadi caranya itu gampang. Kemudian untuk membuat ini rata tengah, teman-teman bisa blok yang mau diratakan tengah seperti ini, kemudian pergi ke center seperti ini ya. Nah, oke teman-teman. Di sini kan ketika di print ini tidak ada semacam tabel atau bingkai ya. Jadi caranya untuk memberikan tabel, teman-teman bisa seleksi terlebih dahulu seperti ini. Kemudian di font ini, di sub menu font ada yang kotak-kotak seperti ini, bottom border ya. Kemudian teman-teman bisa pergi ke tanda panahnya dan pilih yang all border seperti ini. Nah, jadi nanti ketika ini di print akan ada sebuah tabel pada ini ya, nomor, nama, delegasi, dan tanda tangan ini. Kalau semisal kita kosongkan seperti ini, kalau di layar komputer kan ada tabel-tabel kayak ini. Nanti ketika di print ini tidak ada teman-teman. Jadi hanya tampilan pada Excel itu memang seperti ini. Ketika di print tidak seperti itu juga. Jadi harus kita bikin tabel secara manual seperti itu ya. Jadi cara bikinnya teman-teman bisa pergi pastikan terlebih dahulu terseleksi seperti ini, kemudian pilih yang all border seperti ini. Secara otomatis ini akan ada tabelnya seperti itu atau semacam bingkai. Oke teman-teman, biasanya kop itu hurufnya tebal semua. Caranya untuk menebalkan, teman-teman bisa aktifkan selnya, jadi tidak perlu ngeblok seperti ini ya, agar tidak memperlambat suatu pekerjaan. Pastikan aktif sel kop itu, kemudian teman-teman bisa pergi ke menu home dan di font ini, sub menu font ada yang bold seperti itu. Kemudian teman-teman bisa klik langsung, secara otomatis akan menjadi tebal seperti ini. Nah biasanya ini juga menjadi tebal teman-teman. Oh ya, sekalian saya memperkenalkan shortcut yang ada pada Excel. Jadi cara untuk membuat tulisan itu menjadi tebal, teman-teman pastikan yang mau dibuat tebal itu terseleksi terlebih dahulu, kemudian di Ctrl B pada keyboard seperti ini ya. Secara otomatis akan menjadi tebal seperti itu. Nah kemudian teman-teman untuk membuat tulisan itu menjadi miring, teman-teman bisa pergi ke sebelah kanannya, yaitu italic atau Ctrl B pada keyboard. Teman-teman bisa klik, secara otomatis akan menjadi miring seperti ini. Kalau semisal mau menggunakan underline teman-teman, underline itu apa? Underline itu memberi garis bawah pada sebuah tulisan. Contoh, daftar hadir ini akan saya kasih underline. Teman-teman bisa pergi ke sebelahnya ya, ke sebelahnya italic. Teman-teman bisa klik seperti ini, secara otomatis akan ada underline-nya. Atau menggunakan shortcut, langkah cepatnya menggunakan shortcut Ctrl U pada keyboard seperti itu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini ada fill color atau memberikan warna kepada sel. Contoh, nah seperti ini ya. Jadi gampang sekali cara memberikan warna kepada sel. Kalau semisal di warna ini tidak ada, teman-teman bisa pergi ke more color, bisa menggunakan yang standar atau custom. Jadi caranya seperti ini, tinggal dipindahkan kursor mouse-nya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya, kira-kira seperti ini. Oke, lanjut. Di sebelahnya lagi ini teman-teman ada yang namanya font color untuk memberikan warna kepada tulisan. Contoh nih, kopnya akan saya kasih warna merah. Pastikan sel yang ada pada kop itu aktif ya. Kemudian pergi ke sini dan
pilih yang warna merah atau yang warna lainnya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau semisal di warna yang disediakan ini tidak ada, teman-teman bisa pergi ke more color, bisa menggunakan yang standar atau custom, sama ya dengan yang tadi itu. Oke teman-teman, lanjut kepada cara meratakan atau membuat tulisan agar kemudian lebih rapi pada tabel. Kalau semisal terjadi seperti ini teman-teman, sebentar ya. Nah, ini kan tulisan yang ada pada tabel ini kan tidak rapi teman-teman. Ini menggunakan rata kiri. Kalau mau dirapikan, ini kan seharusnya menggunakan rata menggunakan rata tengah. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa pergi ke sub menu alignment, blok terlebih dahulu atau seleksi seperti ini. Kemudian di sini teman-teman menggunakan align left kan. Kemudian pilih yang center untuk membuat rata tengah. Nah, selanjutnya yang di atasnya menggunakan middle align. Tinggal klik seperti ini, secara otomatis akan menjadi rata tengah. Yang ini align right untuk membuat rata kanan. Kemudian yang ini untuk rata bawah, rata tengah kanan juga ya. Jadi untuk bagian atas teman-teman, yang ini untuk bagian tengah dan bawah seperti ini. Nah seperti ini ya. Jadi untuk membuat rata tengah, pastikan pilih yang center dan align center atau middle align seperti itu ya. Jadi untuk mengatur, teman-teman bisa pergi ke ini ya, untuk membuat rata tengah, rata kiri ataupun rata kanan seperti itu. Nah kemudian untuk mengatur sebuah tabel teman-teman bisa pergi ke menu format ya. Menu format, pilih yang row height atau kolom height, tergantung teman-teman nanti yang mau diperbesar atau yang mau diperlebar yang mana. Kalau mau memperlebar pilih yang kolom width, tinggal atur saja menggunakan berapa ukuran nanti. Contoh semisal 30, kemudian kita oke. Jadi lebarnya akan seperti ini teman-teman. Nah seperti ini ya. Kita unduh. Kalau semisal ini terlalu lebar, bisa kita kecilkan lagi teman-teman. Contoh kita menggunakan 10. Nah kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau sedikit bisa kita atur manual seperti ini. Jadi tidak memperlambat pekerjaan. Oke, selanjutnya untuk mengatur yang ini row height, untuk mengatur tinggi daripada tabel, teman-teman bisa pergi ke row height ini dan atur saja ukurannya mau menggunakan yang berapa. Contoh saya menggunakan 20. Secara otomatis ini akan rapi seperti ini. Jadi keseluruhan akan sama ukurannya. Jadi gampang sekali ya cara mengaplikasikan Microsoft Excel 2016. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian video kali ini. Nanti akan saya jelaskan secara detail terkait pembelajaran Microsoft Excel dari yang paling basic sampai yang paling advance nanti. Jika teman-teman masih kebingungan terkait video ini, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Cak Roy Tutor mengucapkan salam kompeten dan terima kasih.